Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Jangan lupa 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Oke, bertemu lagi dengan Ibu Laras. Kita akan belajar matematika. Untuk pelajaran hari ini adalah jangan lupa siapkan buku catatanmu untuk mencatat hal-hal penting yang akan kita pelajari hari ini. Pembagian aljabar. Oke, pada video kali ini kita akan belajar mengenai pembagian aljabar. So, what you waiting for? Let's start it. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat melakukan operasi pembagian bentuk aljabar dengan benar dan teliti, lalu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi pembagian bentuk aljabar dengan tepat, teliti, dan tanggung jawab. Pembagian pada bentuk aljabar. Nah, sebelumnya ayo kita ingat kembali pada bentuk bilangan berpangkat. Di sini ada A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Nah, ketika basisnya sama atau bilangan pokoknya sama dan dibagi, maka pangkatnya bisa dikurangi. Nah, karena ini sama A dan A, pangkatnya M dan N, maka M dan N bisa dikurangi jadi seperti ini. Nah, bentuk yang ini sama dengan bentuk yang pecahan ini. A pangkat M dibagi A pangkat N ini sama saja ya dibagi. Nah, pangkatnya dikurangi. Oke. Yang pertama adalah pembagian dengan suku tunggal. Gimana contohnya? Nah, contohnya seperti ini. Nomor 1, 6A dibagi 3A. Kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan agar lebih mudah. Lalu setelah itu, nah, kita tulis 6/3. Lalu, karena mereka memiliki variabel yang sama, yang atas dan yang bawah, maka pangkatnya bisa kita kurangi. Yang atas pangkat 1, A pangkat 1, yang bawah juga A pangkat 1, maka A pangkat 1 dikurang 1. Nah, cara ini mengikuti aturan pangkat yang tadi ya. Lalu selanjutnya, 6/3 adalah 2. Dan A pangkat 1 kurang 1 menjadi A pangkat 0, karena 1 kurang 1, 0. Nah, A pangkat 0 ini sama dengan 1. Nah, bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sehingga 2 dikali 1 adalah 2. Untuk nomor 1 jawabannya adalah 2. Sekarang nomor 2. Nah, 8P kuadrat dibagi 2P. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan 8P kuadrat per 2P. Nah, ada variabel yang sama ya. Maka pangkatnya bisa kita kurangi. Kita tulis terus seperti ini. 8/2, lalu P yang atas pangkat 2 dikurang dengan yang bawah pangkat 1. Jadi, P pangkat 2 dikurang 1. 8/2 adalah 4. Dan P pangkat 2 kurang 1 adalah P pangkat 1. Atau satunya tidak usah kita tulis, 4P. Nah, jawabannya adalah 4P. Nah, soal yang ketiga ada 56P pangkat 3 Q pangkat 2 dibagi 4P pangkat 2 Q. Nah, kita ubah dulu ke dalam pecahan seperti biasa. Lalu kita tuliskan 56 dibagi 4-nya yang bilangan kita khususkan dibagi. Lalu yang variabelnya kita bisa kurangi pangkatnya. Nah, di sini P pangkat 3, yang bawah P-nya 2, maka 3 kurang 2. Lalu yang Q, yang atas pangkatnya 2, yang bawah pangkatnya 1, sehingga Q 2 kurang 1. Nah, 56 bagi 4 berapa? 56 bagi 4 adalah 14. Lalu P 3 kurang 2 adalah 1, sehingga P-nya pangkat 1, dan Q 2 kurang 1 adalah 1, sehingga Q-nya pangkat 1. Sehingga jawabannya adalah 14 PQ. Selanjutnya, nomor 4. 248X pangkat 4 Y pangkat 5Z dibagi 8X pangkat 2 Y pangkat 2. Nah, kita ubah dulu ke dalam pecahan. Setelah itu, kita tulis bilangannya. Nah, 248 dibagi 8. Lalu yang atas X ada, yang atas X pangkat 4 dan yang bawah X pangkat 2, maka 4 dikurang 2 ya, karena sama-sama X. X 4 kurang 2. Lalu yang Y pangkat 5, yang bawah Y pangkat 2, sehingga bisa dikurangi. Y pangkat 5 dikurang 2. Sedangkan Z tidak ada temannya. Nah, kita tulis saja, karena tidak diapa-apakan ya Z itu. Selanjutnya, 248 dibagi 8 adalah 31. Lalu X pangkat 4 dikurang 2 adalah X pangkat 2. Dan Y pangkat 5 kurang 2 adalah Y pangkat 3. Dan Z, karena tidak dioperasikan atau tidak diapa-apakan, kita tulis lagi.
Nah, sehingga jawabannya 31 X kuadrat Y pangkat 3 Z. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini, nah, di sini bentuknya sudah dua suku ya. Dua suku dibagi dengan suku tunggal ya. Nah, kita tuliskan seperti ini dulu. Nah, 4X kuadrat ditambah 10X dibagi 2X. Ingat, 2X ini membagi keduanya, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Nah, 4X kuadrat dibagi 2X, 10X juga dibagi 2X. Nah, setelah ini bagaimana? Nah, sama seperti yang sebelumnya. Kita tulis dulu 4/2, lalu X yang pangkat atas adalah X pangkat 2, dan yang bawah adalah X pangkat 1, sehingga X-nya pangkat 2 dikurang 1, ditambah dengan 10-nya dibagi 2, lalu X yang atas adalah pangkat 1, dan X yang bawah adalah pangkat 1 juga. Sehingga X pangkat 1 dikurang 1. 4/2 adalah 2. X 2 kurang 1 adalah 1, sehingga 2X dan 10 bagi 2 adalah 5. Di sini X 1 kurang 1, sehingga X-nya pangkat 0. X pangkat 0 sama dengan 1, sehingga jawabannya adalah 2X tambah 5. Oke, nomor 6. Nah, di sini ada bentuk pengurangannya. 9X kuadrat Y pangkat 3 dikurang 12XY kuadrat dibagi 3XY. Nah, seperti biasa kita tulis dulu ke dalam bentuk pecahan. Lalu kita pisahkan karena 3XY membagi keduanya menjadi seperti ini. 9X kuadrat Y pangkat 3 per 3XY dikurang 12XY pangkat 2 per 3XY. Nah, sekarang kita tulis 9 dibagi 3, X-nya karena yang atas X pangkat 2, yang bawah X pangkat 1, sehingga X pangkat 2 dikurang 1. Lalu yang Y, yang atas pangkat 3 dan yang bawah pangkat 1, sehingga Y pangkat 3 kurang 1. Dikurang dengan 12 dibagi 3. Yang atas X-nya pangkat 1, yang bawah pangkat 1, sehingga X-nya pangkat 1 dikurang 1. Lalu yang Y, yang atas pangkat 2 dan yang bawah pangkat 1, sehingga Y pangkat 2 dikurang 1. Oke, 9 bagi 3 adalah 3. Nah, X pangkat 2 kurang 1, jawabannya adalah X pangkat 1 atau X saja. Lalu yang Y, 3 kurang 1 adalah 2, sehingga Y pangkat 2 atau Y kuadrat. Dikurang dengan 12 bagi 3 adalah 4. X pangkat 1 kurang 1 adalah X pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Atau kita tidak usah tulis ya X-nya. Lalu yang Y, 2 kurang 1 adalah 1, sehingga Y-nya pangkat 1. Menjadi seperti ini. 3XY kuadrat dikurang 4Y. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Mudah bukan? Ayo kita lanjutkan. Nah, sekarang pembagian dengan suku banyak. Tadi suku tunggal, sekarang suku banyak. Nah, pembaginya terdiri dari dua suku. Tuh. Ingat, suku itu adalah bentuk-bentuk yang dipisahkan oleh penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, di sini suku 3 dibagi dengan suku 2 ya. Kita tulis dulu seperti ini. Untuk menyelesaikan pembagian dengan suku banyak, kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan bagi kurung. Nah, kita tulis X kuadrat tambah 5X dikurang 300 dibagi dengan X tambah 20. Nah, yang pertama-tama, kita lihat dulu yang depan ini adalah X kuadrat. Nah, kita bagi X kuadrat dengan X yang ini. X dikalikan berapa sehingga menghasilkan X kuadrat? Atau X kuadrat dibagi X adalah X. Nah, X jawabannya. Lalu yang kedua, kita kalikan dari sini ke sini. X dikali X adalah X kuadrat. Dan X dikali 20 adalah 20X. Sehingga jawabannya adalah X kuadrat tambah 20X. Lalu seperti pembagian biasa, kita kurangi. Nah, kita kurangi. Nah, di sini ada negatif 300 karena tidak ada bilangan yang harus dikurangkan, maka kita tulis lagi negatif 300. Lalu 5X dikurang 20X adalah negatif 15X. Dan X kuadrat kurang X kuadrat adalah 0, sehingga tidak usah kita tulis ya. Setelah didapat hasilnya, maka kita bagi negatif 15X ini dengan X yang di sini. Ini X dan X kita bagi. Nah, negatif 15X dibagi X adalah
negatif 15. Nah, setelah itu baru kita kalikan negatif 15 ini dengan X tambah 20. Negatif 15 kali X adalah negatif 15X. Dan negatif 15 kali 20 adalah negatif 300. Oke, kita kurangkan. Nah, karena bentuknya sama, negatif 15X dikurang 300 dikurang dengan negatif 15X dikurang 300, hasilnya adalah 0. Sehingga didapat X kuadrat tambah 5X dikurang 300 dibagi dengan X tambah 20 adalah X kurang 15. Ini dia hasilnya. Bagaimana? Silakan kalian coba di rumah dengan soal-soal yang ada di buku kalian. Nah, ada latihan selanjutnya. Ayo selesaikan permasalahan berikut. Pak Faris memiliki tanah berbentuk persegi panjang seluas 2x kuadrat tambah 7x dikurang 15 meter persegi. Dengan panjang sisinya x tambah 5 meter. Tentukan berapakah lebar tanah milik Pak Faris. Oke. Nah, pertama-tama diketahui bahwa luasnya adalah 2x kuadrat tambah 7x min 15. Dan panjang sisinya adalah x tambah 5. Nah, ditanyakan lebar. Ingat, kalau misalnya luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sehingga ketika kita ditanya tentang lebar, maka rumusnya adalah luas dibagi panjang. Nah, luasnya adalah 2x kuadrat tambah 7x kurang 15. Dan panjangnya adalah X tambah 5. Sehingga luas dibagi panjang yaitu 2x kuadrat tambah 7x kurang 15 dibagi dengan X tambah 5. Selanjutnya kita gunakan bagi kurung ini. Nah, sekarang kita lihat 2x kuadrat dibagi dengan X. Berapakah? 2 dibagi 1. Ini kan menjadi 2/1 ya. Kalau bisa dilihat seperti ini nih kalau kalian bingung. Sekalian tulis dulu seperti ini. Satu boleh. 2x kuadrat dibagi dengan X. Begitu ya. Nah, sini kan ada 2 bagi 1 tetap 2 ya. Dan yang X adalah 2 kurang 1. Pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah ya. Nah, sehingga jawabannya adalah 2x pangkat 1 atau 2x saja. Sehingga di sini jawabannya 2x. Nah, 2x. Lalu kita kalikan. 2x ini kita kalikan dengan ini, mereka dengan X tambah 5. 2x kali X adalah 2x kuadrat, 2x kali 5 adalah 10x. Nah, jadi begini, 2x kuadrat tambah 10x. Selanjutnya kita kurangi. Nah, dengan dikurang, negatif 15 kita tulis, karena tidak ada bilangan yang harus dikurangkan dengan negatif 15. Kita tulis, 7 dikurang 10x adalah negatif 3x. Nah, kita bagi lagi X ini, 3X ini dengan X yang di sini. Negatif 3X dibagi X adalah negatif 3. Nah, sekarang baru kita kalikan lagi. Negatif 3 dikali X adalah negatif 3X, lalu negatif 3 dikali positif 5 adalah negatif 15. Kita kurangi. Nah, hasilnya adalah 0. Sehingga hasil dari 2x kuadrat tambah 7x dikurang 15 dibagi x tambah 5 adalah 2x min 3. Atau lebarnya adalah 2x dikurang 3. Nah, itu dia. Oke, Ibu cukupkan sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap rajin belajar, rajin latihan soal di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.